Jadi kader-kader komunis itu sekarang saya Pancasila, saya NKRI. Sama dulu 1 tahun sebelum peristiwa G13 PKI di NID kan saya pembela Pancasila. Tidak tahunya kudeta. Jadi ternyata pemiskinan itu proyek, Pak. Ada kesengajaan rakyat ini dimiskinkan, dan itu diungkap oleh Profesor John Perkin dalam bukunya An Economic Hitman. Ini doktrin negara komunis. Rakyatnya harus dimiskinkan. Kalau Luhut Binsar Panjaitan ngadakan simposium PKI di Hotel Arya Duta, sementara jenderal-jenderal purnawirawan sama tokoh-tokoh ulama ngadakan simposium tandingan di Balai Kartini, itu saya dapat undangan itu lewat WhatsApp. H-1 cukup mengagetkan. Makanya sekarang agenda PKI yang baru sudah disahkan keputusan presiden ini sekarang, agar pemerintah minta maaf kepada PKI. Profesor Salim Said, guru besar ilmu politik dan militer Universitas Indonesia, sempat viral di media sosial. Beliau mengingatkan, sekarang ini kader-kader komunis yang duduk di pemerintahan dan kader-kader komunis yang duduk di DPR RI yang jumlahnya 200 lebih itu sudah melakukan balas dendam kepada umat Islam dengan menggunakan kekuasaan. Saya kira kalau yang memberi statement ini Profesor Salim Said, pasti beliau punya data, tidak hanya sekedar statement. Akhirnya sejarah berulang. Habib Rizik Syihab bersama tokoh-tokoh intelijen Muslim di Indonesia berhasil membongkar konspirasi yang ingin menghancurkan negara kesatuan Republik Indonesia oleh para mafia. Nah, kita itu kan baru tahu mafia itu kan 2022 dengan munculnya kasus Sambo, kan 2022 tahun ini. Nah, Habib Rizik Syihab itu sudah mengungkap mafia kejahatan di negara ini 2014, beliau sudah ngomong. Tapi umat Islam tidak mengindahkan. Bahkan Habib Rizik Syihab sekaligus berhasil membongkar kebangkitan komunis yang didukung oleh para mafia Taipan. Kita jangan sampai melupakan sejarah. Bagaimana pemerintah Cina tahun 1950, ya kan, sampai puncaknya 1960 memberikan bantuan hutang ke Indonesia. Ini Pak grafiknya. Ini dulu tahun 1950 sampai 65 kita diberi hutang oleh Cina. Sekarang sejarah berulang, Cina memberikan bantuan hutang lebih tinggi lagi, ribuan triliun. Ini Pak grafiknya, mulai 2014 sampai sekarang. Otomatis dulu hutang dari Cina untuk membantu kebangkitan komunis di Indonesia, berarti sekarang sejarah itu akan berulang. Sehingga akhirnya Letnan Jenderal Purnawirawan Kiki Sanagri bersama tokoh-tokoh ulama kumpul di Jalan Keramat Raya 45 Jakarta Pusat, yaitu di kantor Dewan Dakwah Islamiyah. Kenapa diletakkan di situ pertemuannya? Karena mengingatkan kembali pencetus NKRI itu adalah Bapak Muhammad Natsir, Allahumma yarham. Makanya musyawarahnya diadakan di tempat kantornya Pak Natsir, sehingga akhirnya diadakan simposium tandingan. Kalau Luhut Binsar Panjaitan ngadakan simposium PKI di Hotel Arya Duta, sementara jenderal-jenderal purnawirawan sama tokoh-tokoh ulama ngadakan simposium tandingan di Balai Kartini. Itu saya dapat undangan itu lewat WhatsApp. H-1 cukup mengagetkan.
Ternyata yang jadi keynote speaker adalah Menhan, Menteri Pertahanan, yaitu Bapak Jenderal Purnawirawan Riyamizat Riyakudu. Dan ikut juga hadir Panglima TNI waktu itu adalah Jenderal Gatot Nurmantio. Waktu itu yang diminta untuk memberikan presentasi tentang 30 indikasi kebangkitan PKI itu adalah Habib Rizik Syihab. Jadi ketika Habib Rizik mengungkap tentang 30 indikasi kebangkitan PKI di Indonesia, PKI gaya baru, ya kan, di Indonesia pasca reformasi itu benar-benar mendapatkan apresiasi dari jenderal-jenderal purnawirawan Angkatan Darat yang hadir pada saat itu. Bahkan profesor, guru besar dari kampus-kampus ternama yang hadir pada saat itu, termasuk juga tokoh-tokoh ulama. Habib Rizik Syihab menguasai betul kondisi lapangan di Indonesia. Bahkan tidak hanya Habib Rizik Syihab, Kiai Haji Hashim Mujadi waktu itu diminta juga untuk mempresentasikan tentang kebangkitan PKI baru di Indonesia. Jadi Bapak Kiai Haji Hashim Mujadi Allahumayarham waktu itu masih jadi ketua PBNU, ya kan? Itu beliau mengingatkan hati-hati tentang siasat PKI New komunis gaya baru. Mereka menghapuskan jejaknya, dan itu sudah terjadi di Indonesia. Coba kita lihat buku sejarah yang dibaca oleh anak-anak kita yang duduk di bangku SMP SMA. Sudah tidak ada lagi G30S, ya. Sudah tidak ada lagi itu, ya. PKI sudah tidak ada lagi, dihapus jejaknya. Mereka membersihkan diri dan menuding orang lain. Jadi nuding umat Islam, ya. Bahkan mereka ingin minta ganti rugi, menyusun kekuatan untuk berkuasa lagi. Dan itu yang diingatkan oleh Bapak Kiai Haji Hashim Mujadi Allahumayarham, ya. Makanya sekarang Profesor Salim Said, guru besar ilmu politik dan militer Universitas Indonesia, beliau di video sempat viral di media sosial, beliau mengingatkan sekarang ini kader-kader komunis yang duduk di pemerintahan dan kader-kader komunis yang duduk di DPR RI yang jumlahnya 200 lebih itu sudah melakukan balas dendam kepada umat Islam dengan menggunakan kekuasaan. Saya kira kalau yang memberi statement ini Profesor Salim Said, pasti beliau punya data, tidak hanya sekedar statement, punya data konkret. Karena beliau guru besar ilmu politik dan militer, dosen Angkatan Darat. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, ini yang sudah saya sampaikan tadi, ya kan? Dari doktrin negara komunis itu, jika ingin negara atau pemerintahan kuat, maka rakyat harus dibuat lemah atau dimiskinkan. Jadi ternyata pemiskinan itu proyek, Pak. Ada kesengajaan rakyat ini dimiskinkan, dan itu diungkap oleh Profesor John Perkin dalam bukunya An Economic Hitman. Ini doktrin negara komunis. Rakyatnya harus dimiskinkan. Negara kuat, rakyat harus lemah. Rakyat kuat, negara lemah. Melemahkan rakyat dari perutnya, artinya dimiskinkan dulu. Itu ada kesengajaan. Jadi rakyat lapar, otomatis dia tidak akan berpolitik. Dan itu diterapkan di negara Cina. Nah, itu. Jadi kalau dulu 48 PKI-nya memberontak, 65 mengkudeta. Sekarang sejak 2017 PKI, kader-kader komunis yang duduk di pemerintahan itu sekarang ngakunya saya Pancasila, saya NKRI. Maling teriak, maling. Itu sekarang. Jadi kader-kader komunis itu sekarang saya Pancasila, saya NKRI. Itu. Sama dulu 1 tahun sebelum peristiwa G13 PKI di NID kan saya pembela Pancasila, tidak tahunya kudeta. Nah, itu sejarah. Makanya sekarang agenda PKI yang baru sudah disahkan
keputusan presiden ini sekarang. Kepresnya sudah ditandatangani. Jadi ada wacana agar pemerintah minta maaf kepada PKI. Jadi sekarang maling teriak maling. Jadi dulu yang dibantai umat Islam, nah sekarang ngakunya karena sudah menguasai kekuasaan, mereka mengakunya mereka jadi korban. PKI jadi korban. Padahal yang jadi korban itu umat Islam, ulama dan angkatan darat, TNI.